Selamat datang di Berisik, berita inspiratif terkini. Bersama saya, Umar Adi Susanto dan para bintang tamu yang luar biasa. Wow. Oke, hari ini kebetulan kita ada di episode yang kesekian kalinya. Konten kali ini bintang tamunya sungguh sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas seputar AN atau Asesmen Nasional. Dengar-dengar UN itu kan digantikan dengan sesuatu yang lebih baru. Sesuatu yang lebih baru itu apa? Kita akan menguliknya hari ini. Untuk bintang tamu yang pertama, ada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Heru Wahyudi. Oke. Say hello Pak di kamera. Halo. Oke. Untuk bintang tamu yang kedua, ada Ibu Ratna Indrayani. Say hello Ibu. Nah, ini fansnya banyak sekali. Ratnalisius ya Bu namanya, fannya ya. Oke, bintang tamu yang terakhir ada yang paling senior ini di BK. Kalau kalian sering masuk BK berarti sering sekali bertemu dengan beliau. Ini dia Ibu Titin. Say hello dulu Bu. Oke. Untuk yang pertama, kalian pasti sudah tahu bahwa UN atau ujian nasional akan diganti dengan sesuatu yang lebih baru. Sesuatu yang lebih baru ini dinamakan AN atau Asesmen Nasional. Kira-kira Asesmen Nasional itu seperti apa sih? Akan langsung dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yakni Pak Heru. Monggo Pak Heru dijelaskan tentang AN itu apa sih? Konsepnya bagaimana? Oke, terima kasih Mas Umar. Jadi begini, ini kita kebetulan habis ngikutin BIMTEK ya. Ada Bu Ratna yang habis BIMTEK di Angkatan 1, ada saya, ada Bu Suhartini yang habis ikut BIMTEK di Angkatan 8. Nah, hari ini kita mau pengimbasan nih ceritanya Mas Umar. BIMTEK itu apa sih Pak? BIMTEK itu bimbingan teknis. Oke, nah, bimbingan kebetulan teknis. Ini lagi topiknya AN, yaitu Asesmen Nasional. Kita memang ingin untuk pengimbasannya kita kemas dalam podcast, yaitu untuk andalannya programnya Sniper SMMP Jember. Nah, kalau tadi Pak Umar tanya tentang AN ya, jadi untuk Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak semuanya tentang AN yang memang rencananya AN itu adalah sebagai pengganti dari UN. Jadi ini bukan hanya ganti nama saja. Kalau dulu pakai awalan U, sekarang awalannya A ya. Oh gitu ya. UN, Ujian Nasional, sekarang AN, AN. Asesmen Nasional. Oke. Tapi ini bukan hanya ganti nama aja, tapi memang tujuannya beda gitu. Jadi kalau UN itu dulu kan yang diukur itu hasil belajar anak-anak. Nah, tapi kalau AN ini nanti yang diukur bukan hasil belajarnya anak-anak, Namun tapi yang diukur itu adalah mutu dari sekolah itu. Dari kualitas sekolah itu seperti apa. Nah, untuk bisa mengukur mutu kualitas sekolah itu lewat AN. Di mana di dalam AN itu nanti ada tiga assessment ya, 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Di mana di dalam AKM itu nanti ada anak-anak nanti diuji tentang numerasinya, diuji tentang literasinya. Sehingga ini katakanlah kalau seperti UN kemarin yaitu di kognitifnya. Cuman bedanya nanti di AKM ini soalnya itu lebih ke bener-bener kontekstual. Jadi ya contohnya misal di soal itu tentang seorang ini ya, kalau kemarin yang udah kita ngalamin itu kayak pengusaha kopi ya. Jadi sekarang kan lagi banyak kafe di mana-mana. Nah, nanti di soal itu misalkan antara pemilik kafe dengan barista, kan istilahnya barista. Iya, barista. Ya. Pasti anak-anak tahu semua itu Pak barista. Nanti itu kira-kira penghasilannya lebih besar mana, barista sama pemilik kafenya. Nah, ini seperti itu. Nah, mereka ngitung. Nah, di situ numerasinya. Nah, literasinya mereka pun nanti akan baca karena di situ nanti ya ceritanya tentang barista, kemudian tentang pengelola kafe, nanti ceritanya sangat panjang gitu Mas Umar. Nah, itu contoh soal AKM-nya tentang numerasi dan literasinya. Kemudian yang kedua, jadi dalam AN tadi yang pertama kan AKM, yang kedua itu ada namanya survei karakter. Karakter. Di sini akan diketahui sekolah itu karakter yang diciptakan di sekolah itu seperti apa gitu. Contoh ini, kalau soal yang kemarin kita alami, jadi ada anak
dia mau ke kantin, dia nemu uang. Nah, pilihan jawabannya apa yang akan dia lakukan? Mungkin pilihannya ada uang tuh diambil sendiri, atau yang kedua lapor ke BK, atau yang ketiga langsung dibagi-bagikan ke temannya dan lain sebagainya. Nanti di sini kan kebaca karakter sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada survei lingkungan. Nah, ini juga anak-anak akan mengerjakan soal semacam itu, sehingga dengan survei lingkungan sekolah akan tahu sekolah ini fasilitas pembelajarannya itu udah terpenuhi apa enggak gitu. Oke. Jadi survei lingkungan itu tidak hanya di alamnya saja ya, Bapak? Tidak, termasuk jadi sarana prasarana juga. Sarana prasarana di sekolah. Nah, dari situ akan diketahui sekolah ini kualitasnya seperti apa. Jadi kayaknya kompetensinya lengkap ini Mas Umar. Jadi mulai dari kognitifnya tadi ya, kemudian yang AKM, kemudian yang survei karakter ini dari apa ya? Kayak psikometrik ya. Sosial emosionalnya. Kemudian yang terakhir dari lingkungan sekolahnya, sarana prasarananya seperti apa. Itu konsepnya AN. Berarti bisa dikatakan bahwa perbedaan antara UN dan AN ini nanti kalau UN ini kan ada mata pelajarannya. Iya, betul. Ada mata pelajaran ini, mata pelajaran ini. Kalau AN itu berarti jadi satu nih, Bapak. Betul. Jadi hanya ada numerik sama literasi. Gitu aja. Jadi numerik itu berhubungan dengan angka, kalau literasi itu berhubungan dengan bacaan. Betul. Untuk yang kedua, Bu Ratna, kira-kira AN ini dilatar belakangi oleh apa sih, Bu? Kira-kira AN ini penting tidak sih diikuti? Mungkin banyak siswa yang mengatakan, AN ini ternyata hanya sampel saja beberapa orang. Apakah tidak penting? Apakah penting? Kira-kira seperti apa? Tolong dijelaskan agar siswa mendapat bimbingan begitu. Latar belakang diadakannya AN itu terkait dengan hasil yang sudah dikeluarkan oleh PISA. PISA itu adalah studi internasional ya tentang prestasi literasi membaca, matematika dan sains siswa. PISA sendiri ini untuk Indonesia itu selama 1 dekade, sekitar 10-15 tahun itu hasilnya stagnan. Begitu saja, tidak ada kenaikan. Di mana pada tahun 2018 itu ada 70% siswa dalam literasi membacanya dia nilainya itu di bawah minimum. Itu 70%. Kemudian 71% siswa itu nilainya di bawah minimum di bidang matematika. Numeriknya. Betul. Kemudian 60%, nah ini di bawah minimum untuk literasi sainsnya. Nah, dari hasil tersebut, maka diperlukan suatu reformasi assessment, di mana reformasi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan belajar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jadi Mas Menteri mengeluarkan suatu formula yang kita sebut dengan AN, ya tujuannya adalah ini sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, itu latar belakang adanya AN ini. Kemudian AN itu penting apa enggak sih, gitu ya? Nah, jelas kalau dari tujuannya saja AN ini sangat penting karena memang anak-anak zaman now ya, anak-anak zaman sekarang itu kalau suruh membaca kok susah ya. Sangat sekali, ya, saya mengalami. Karena Pak Umar sendiri kan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi dalam suatu literasi itu kan ada yang makna tersirat, ada yang makna tersurat. Nah, itu siswa harus memiliki kemampuan tersebut. Memasuki abad 21 ini setiap generasi emas ya, generasi emas ini harus bisa menumbuhkan kecakapan-kecakapan untuk menghadapi abad 21. Adapun kecakapan di abad 21 diantaranya adalah belajar dan berinovasi. Nah, jadi harus bisa berinovasi. Berinovasi itu apa sih, Bu? Berinovasi itu memiliki ide-ide yang baru, update gitu. Update, istilahnya update ya. Iya, dalam sekarang. Enggak update, Jadi informasi-informasi di luar sana selalu diupdate. Ilmu juga harus diupdate karena ada ilmu-ilmu itu yang terus berkembang begitu. Kemudian siswa juga dituntut untuk cakap di bidang IT. Nah, itu tantangan kita di abad 21. Kemudian cakap hidup artinya kita harus cakap dalam bekerja dan berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, itu yang paling penting sepertinya ya. Karena implementasinya nanti, begitu ya. Iya, karena kedepannya nanti kan generasi emas ini tidak hanya
berkutat dengan dunianya sendiri, tapi mereka akan terus berkembang berkontribusi dan dengan harus lingkungannya. berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kecakapan hidup di abad 21 ini, maka sebetulnya Indonesia itu sudah punya yang namanya Pancasila. Nah, jadi di AN ini nanti akan dimunculkan karakter-karakter pelajar Pancasila. Gitu. Iya, kita sebetulnya sudah punya dasarnya. Arahnya bagus. sebenarnya ke dasar negara kita ya. Betul. Ada 6 karakter pelajar Pancasila. Yang pertama, iman dan takwa serta berakhlak mulia. Iya, 1. Yang kedua, berkebinekaan yang global. Nah, yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bersikap bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Kayaknya hampir sama dengan visi sekolah kita Iya, ya. hampir sama dengan Ya, visi sekolahnya Sniper. Budaya itu ya. Kayaknya kita update duluan nih, Pak. Iya, betul, kita lebih aktif juga ini. Muda didaya itu sudah ada di karakter Iya, pelajar karakter pelajar Pancasila. Nggak salah ya kita. Nggak salah berarti. Kenapa sih Berarti untuk Sniper. Jadi selain kita nanti bisa memiliki kecakapan hidup di abad 21, AN ini juga bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan dasar negara kita itu Pancasila. Oke, siap-siap. Jadi AN ini sangat-sangat penting begitu ya, Bu? Betul sekali, Jadi sangat semua warga sekolah harus ikut juga. Oke, saya mau kembali ke Pak Heru sebentar. Iya. Mungkin tadi lupa menjelaskan siapa saja sih yang akan mengikuti AN ini? Yang ikut PAN ya semuanya ya. Memang untuk siswa itu kan memang kalau yang program Mas Menteri kemarin tuh di apa namanya? Di sampel ya. Sampel ya. Kemarin tuh kan kita programnya dari Mas Menteri itu 45 ya. Per sekolah 45. Per sekolah 45. Itu Tergantung kemarin. kalau jumlah siswanya 1 ya semuanya. Oh gitu. Loh, iya, soalnya kemarin ada yang daftar itu muridnya hanya 1. Oh begitu. Iya. Masya Allah. Jadi semuanya ikut itu kan. Nah, itu pun nanti guru juga sama. Oh, guru juga nanti ikut nih. Kerjakan Oke. hal yang sama ya. Iya, betul. Sehingga benar-benar nanti sekolah itu kepotret betul. Oh, kualitasnya seperti ini. Iya. Jadi jangan khawatir para siswa, kalian tidak sendirian, ada kami. Iya. Oke, monggo Bu. Nah, jadi nanti sasaran AN-nya itu enggak semua siswa ya, siswa, guru dan kepala sekolah. Jadi siswa sendiri diambil secara acak seperti tadi ada 45 siswa plus 5 cadangan. Kalau nggak salah Pak Idris. Iya. Nah, ada 5 cadangan. Nah, sasarannya ini di kelas tengah. Artinya di kelas tengah apa? Tidak di akhir kelas, tidak di akhir jenjang. Tidak seperti pada saat Iya. Jadi ada kelas 5 SD, ada kelas 8 untuk SMP dan untuk SMA kelas 11. Kira-kira bisa dijelaskan Bu, mengapa? Apa tujuan Mas Menteri mengadakannya di kelas tengah gitu? Nah, Kenapa tidak tujuannya adalah seperti itu tadi. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Artinya seperti ini. Kenapa kok diambil di kelas tengah? Di kelas tengah ini sudah mendapatkan pembelajaran selama 1 tahun di kelas sebelumnya. Nah, jadi di kelas tengah ini nanti dievaluasi kira-kira kekurangannya apa, maka nanti di kelas berikutnya, di jenjang berikutnya ada perbaikan. Oh, Seperti begitu. itu. Jadi mereka merasakan perbaikan yang dilakukan oleh sekolah. Oke, Kan nanti hasilnya setiap anak itu nanti ada kriterianya. Jadi dia masuk kriteria mahir atau kriteria apa sih kemarin? Cakap ya. Yang pertama apa itu kemarin? Perlu apa kayak semacam perlu pendampingan gitu ya. Jadi ada deskripsi semacam itu. Iya, ada deskripsinya, ada 4 kelompok itu. Oke, jadi hasilnya pun nanti sangat-sangat signifikan ya, bisa dilihat bagaimana caranya untuk memperbaiki, bagaimana deskripsinya begitu. Bukan hanya nilai saja, intinya itu. Oke, untuk yang selanjutnya ke materi yang ketiga, kemarin sebenarnya beliau bertiga ini sudah mengikuti BIMTEK. Apa itu BIMTEK? Bagaimana cara mengikutinya? Akan dijelaskan oleh Bu Titi. Monggo Bu Titi. Iya. Terima kasih Pak Umar. Sebelum saya menyampaikan terkait bagaimana proses untuk masuk, terlebih dahulu saya ingin cerita sedikit aja. Oke, monggo. Cerita banyak juga. Tapi durasi. Ini awal saya itu memang mempunyai keinginan ya untuk mengikuti guru pembelajar ini. Setelah ada pemberitahuan dari Bu Ratna, Bu, ayo ikut ini gitu ya. Nah, ternyata muncullah perang dalam diri hati saya sendiri. Diri sendiri Bergejolak ya. Bergejolak, betul. Nah, yang gejolaknya itu apa? Satu,
karena saya kurang paham TI. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan orang usah melu-melu wis arep pensiun. Nah, kemudian yang ketiga, sebetulnya saya sendiri ingin tahu seperti apa sih sebetulnya dalam asesmen AM ini. Nah, akhirnya di tengah lapangan sana Pak Umar, Pak Heru mengatakan, sudah Bu Titin, ikuti aja. Tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, itu masukan dari Pak Heru ke saya. Nah, akhirnya saya mengambil sikap, ya wis aku tak melu, akhirnya gitu. Nah, sebelum saya ikut mendaftar di situ, karena sudah mendapatkan informasi, saya harus mempersiapkan nomor UKG. Ya, nomor UKG harus saya persiapkan terlebih dahulu, karena ini yang dipergunakan untuk masuk di dalam portal guru pembelajar. Nah, setelah itu saya persiapkan, kemudian saya masuk ke ini. Oke, ini jadi prosesnya ya Bu? Prosesnya, Oke. Saya masuk ke apa namanya? Webnya GTK. Webnya GTK. Nanti akan muncul di sini, kering begitu. Iya. Sudah mahir sekali. Nah, setelah itu saya masuk di guru belajar Kemendikbud itu. Oke. Setelah itu ada perintah lagi muncul untuk masuk. Yang mana masuk itu kita diwajibkan untuk mengisi yang namanya di sini namanya surel. Ya, sebetulnya surel itu sama aja dengan username. Ya, di dalam nomor UKG. Surelnya itu kan ada nomor UKG, kemudian @guruku.id gitu kuncinya ya. sebetulnya di situ. Bukan hanya di nomornya saja, tetapi di @guruku itu harus dimasukkan. Setelah itu masuk dari itu. Setelah ini masuk, kemudian kita wajib memasukkan juga sandinya, password. Nah, karena yang masuk di password itu nanti munculnya kan titik-titik ya Pak Umar ya. Saya sarankan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang super ini. Jika masuk, jangan terlanjur klik masuk, tetapi terlebih dahulu ceklah ada tanda mata di situ di sampingnya, untuk memastikan benarkah yang kita sandinya benar atau tidak. Betul, sandi yang sudah kita tuliskan tadi benar apa tidak. Nah, setelah itu kita klik untuk masuk, kemudian kita akan masuk ke beranda ini, beranda guru belajar itu. Seperti ini berandanya. Nah, setelah klik apa itu? Setelah masuk di guru beranda, di situ muncul beberapa ini, pilihan. beberapa ya daftar seri yang akan kita ikuti. Langsung nanti klik yang tulisan AKM gitu ya. Klik AKM. Nah, setelah kita klik yang AKM itu, selengkapnya kita klik, akhirnya ya muncullah tanda kita untuk mendaftar agar bisa mengikuti BIMTEK tadi. Jadi kita mendaftar BIMTEK ya. Harus mendaftar dulu. Siap. Setelah kita klik dan mendaftar tadi, kemudian langkah selanjutnya muncullah ini pilihan jadwal. Ya, jadwal yang mana jadwal ini sebetulnya luas sekali, ya. Jadwal dalam memilih jadwal itu luas tergantung dari kapan kita bisa melaksanakan. Kemudian Seperti contohnya kemarin saya di angkatan 8. Waktu pengerjaannya dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Ya. Ternyata saya mau menyelesaikan kapan, mulai mengerjakan kapan, terserah saya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Sesenggangnya. Iya. Nah, yang penting intinya sampai tahapan 100% itu terselesaikan itu. Nah, setelah jadwal ini kita pilih, kemudian silahkan diklik ya, sudah dipilih jadwalnya, diklik. Selanjutnya kita daftar sudah selesai, secara mandiri kita mempersiapkan diri untuk mengikuti BIMTEK-nya. Nah, dalam pelaksanaan BIMTEK itu insya Allah di dalam situ nanti kita akan diminta untuk menyelesaikan kurang lebih itu ada 45 step yang harus kita selesaikan. Dalam masing-masing stepnya itu ada beberapa topik
di dalam masing-masing topik itu ada yang namanya kuis, ada juga refleksi. Nah, refleksi di sini berupa curahan hati kita selama kita mengikuti BIMTEK. Oh, gitu. Jadi dari refleksi itu mungkin saya sedikit nambahkan. Misalkan materinya tentang numerik ya. Nah, nanti setelah kita baca ya materinya apa. Nah, refleksinya itu apa yang didapatkan dari apa yang sudah dipelajari tadi. Nah, jadi ya resumnya ya Bu Ratna ya. Jadi resumnya nanti ditulis ada memang disediakan kolom khusus di situ. Nah, baru nanti kita bisa melanjutkan ke tahap begitu. Iya. Jadi itu tahapannya seperti itu. Jadi Bu Titin, kira-kira sulitkah ikut BIMTEK? Barangkali guru-guru banyak yang merasa sulit sekali ikut BIMTEK, saya gaptek, saya begini begitu. Barangkali bisa dijelaskan. Iya, gimana? Dan saya ya, Pak Umar ya. Tadi di depan saya sudah menyampaikan untuk panjenengan saya gaptek. Tetapi saya bisa menyelesaikan. Kalau menurut Pak Umar, kira-kira mudah apa sih? Kalau menurut saya, Bu Titin saja bisa. Bagaimana kami yang muda-muda ini? Bu Titin ini bisa dibilang sangat senior di sini karena beliau juga mulai dari tahun 80-an gitu. Iya. Jadi sudah senior sekali. Beliau saja yang sesenior ini bisa menyelesaikan BIMTEK dan semangat sekali. Berarti gampang loh. Gampang berarti. Jadi kalau dibanding sama ini ya, ilmu yang kita dapatkan dengan apa yang kita lakukan itu lebih banyak ilmu yang didapatkan. Betul sekali. Karena Tidak ada gampang banget gampang. Karena janjinya Tuhan kan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Betul. Itu loh Pak Umar, itu kan bikinnya seminggu ya. Saya itu sehari itu udah dapat 80% loh Pak Umar. Karena ya bagi kita itu, bagi yang udah bisa ini ya, bisa IT kayaknya udah sih kita memahaminya, tinggal klik habis kita baca kita paham. Misal ada di sini ada menu, kalau ingin lebih memperluas klik, tinggal kita klik linknya, udah banyak bacaan materi. Jadi gampang banget, gampang sekali begitu. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru ini biar ilmunya lebih upgrade ya, saran saya ikut aja. Coba. Karena kalau yang kita sampaikan tadi ya mungkin terbatas sih, kita nggak menyampaikan secara keseluruhannya. Apalagi karena nanti disitu kalau kita udah bagaimana kita buat soal ya, soal yang literasi bahasa Indonesia, bagaimana kita buat soal yang numerasi matematikanya. Nah dari situ nanti cara ngajar kita itu akan berubah. Oh begitu. Iya, jadi memang tujuannya AN ini nanti setelah kita ikut AN pasti nanti cara pembelajaran kita akan berubah karena kita arahnya sudah bukan ke arah konten ya. Konten bukan. Tapi kita lebih ke arah yang lebih global lagi. Jadi nggak hanya kontennya saja. Itu tadi penjelasan yang sangat lengkap dan sangat informatif dari bintang tamu kita pada hari ini tentang AN, Asesmen Nasional. Untuk para siswa juga jangan lupa dipersiapkan karena kami pun juga menyiapkan. Untuk Bapak Ibu guru jangan lupa ikut BIMTEK-nya karena ini mudah dan manfaatnya banyak sekali. Gitu saja mungkin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di berisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.